Shalom, tema kita pada hari ini adalah iman mengaktifkan kuasa kesembuhan. Jadi pernahkah kita mengalami mujizat kesembuhan? Kuasa kesembuhan atau karunia kesembuhan itu milik Tuhan, maka tidak mungkin terjadi kalau tanpa perkenanan Tuhan. Jadi dibutuhkan kepercayaan, iman untuk mengaktifkan kuasa Allah. Iman itu dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah percaya tanpa ragu. Terus bagaimana cara kita memiliki iman? Yaitu percaya tanpa ragu untuk mengaktifkan kuasa kesembuhan. Mari kita baca dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dari pembacaan di atas itu satu, harus ada penyembahan. Menyembah atau cari Tuhan itu di ayat 14 ditulis, jadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka kita dapat menyembahnya dalam roh di mana saja. Biasakan juga memang ada waktu doa pribadi dengan Tuhan di rumah, tapi di mana saja kita juga bisa berdoa dan mengucapkan permintaan kita kepada Tuhan. Dan kemudian dalam kebenaran maksudnya apa? Yaitu dalam kekudusan hidup, yaitu kita hidup menurut firman Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi jauhkan mulut kita dari perkataan sia-sia ya, apalagi maki-makian atau kata-kata negatif atau kata-kata pesimis. Poin kedua, merendahkan diri. Dalam ayat 15 yaitu kita mengakui keberadaan kita, memohon pengasihan Tuhan. Jadi ketika kita berada di posisi yang sakit, kita jangan pernah berhenti memohon, jangan pernah berhenti berdoa sampai mujizat terjadi. Akui pada Tuhan segala kesalahan dan kita minta pengasihan Tuhan. Kita bertobat dan tinggalkan dosa. Saat kita mendoakan orang sakit, kita perlu mengetahui sakit apa mereka itu, kemudian perkatakan. Jadi kita berdoa sesuai dengan apa yang sakit. Sebab perkataan itu penting, karena apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, dan yang kita lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Poin yang ketiga di ayat 17, jangan mau disesatkan dengan ketidakpercayaan. Jadi kita pakai otoritas kita. Mengapa kita ragu? Yaitu karena pertama tidak yakin dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan ingin menyembuhkan atau tidak? Itu jadi pertanyaan kita. Kemudian ketika kita ragu, waktu kita berpikir bahwa Tuhanlah yang memberi sakit, memberi hukuman atas dosa kita. Jadi sakit itu bukan dari Tuhan ya, itu pekerjaan iblis. Namun ada juga penyakit yang ditunggangi iblis karena memang kelalaian kita atau resiko yang kita perbuat. Contoh, merokok, ya pasti paru-paru kita akan jadi kotor. Kemudian jika ada kita banyak makan makanan yang yang berlemak atau apa, akan menimbulkan sakit-sakit lain ya. Dan kemudian banyak makan gula akan menyebabkan kita diabetes, seperti begitulah. Jadi apakah itu perbuatan Tuhan atas hidup kita? Jangan menyalahkan juga diri sendiri ya. Itu bukan salah Tuhan, dan juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Jika kita tahu ada dosa yang menyebabkan rasa sakit, mari kita datang kepada Tuhan dan bertobat. Jadi seperti koin yang memiliki dua sisi, Tuhan mau mengampuni dan menyembuhkan kita. Jadi itu satu paket keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada di Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kemudian ada juga kadang pikiran kita ragu, kadang ada rasa percaya, kadang juga ada rasa tidak percaya. Contoh, murid-murid Tuhan Yesus ini sebelumnya sudah diutus Tuhan berdua-dua. Pertama 12 murid, kemudian ada 70 murid. Mereka diutus untuk memberitakan pertobatan. Injil kerajaan sorga sudah dekat. Jadi saat itu mereka diberi kuasa menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati ditulis. Jadi murid-murid itu bersaksi, oh Tuhan, mereka dengan bangga mengatakan bahwa Tuhan, sedangkan setan-setan pun lari karena nama Tuhan, begitu. Tapi apa yang Tuhan katakan, bahwa jangan bersukacita karena iblis-iblis itu takut, setan-setan itu takut terhadap kita, tapi bersukacitalah karena nama kita tercatat di sorga. Tapi terus kenapa saat ini muncul penyesatan, rasa ragu yang timbul dalam hati, sehingga kita tidak dapat mengaktifkan karunia kesembuhan. Jadi itu yang menyesatkan kita. Jadi rasa ragu itu. Jadi kita harus pakai otoritas kita, pakai iman Yesus. Kita lihat teladan Tuhan Yesus yang tanpa ragu-ragu memerintah. Jadi patahkan keraguan tentang iman, kesembuhan, kuasa. Jadi perintahkan sakit keluar dari tubuh. Kemudian poin yang keempat, yaitu dengan iman yang teguh, doa dan puasa mengatasi keraguan. Doa dan berpuasa membawa kita naik level. Dalam doa dan puasa yang benar, kita mematahkan segala keraguan dan ketidakpercayaan yang menghalangi mujizat bekerja. Jadi doa dan puasa akan menambahkan iman kita. Kepercayaan kita juga kepada Tuhan akan membuat kita ada di pihak perkenanan Tuhan. Jadi di Ibrani 11 ayat 6,
Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman kita pada Tuhan akan membuat kita terus-menerus mencoba. Fokus kita bukan pada hasil, tapi kita taat pada firman Tuhan dan rasa percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga saat kita berdoa atau kita mendoakan orang sakit, kita belum melihat hasil, kita tidak minder kalau dan berkecil hati kalau tidak sembuh misalkan. Apa yang kita doakan tidak terjadi. Tapi sebaliknya juga, jika mujizat terjadi, maka kita tidak akan merasa sombong atau merasa wow atau istimewa. Tapi berbahagialah bahwa kita telah melakukan perintah Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit dan nama kita tercatat dalam kerajaan sorga. Di Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bagaimana cara memiliki iman percaya tanpa ragu untuk mengaktifkan kuasa kesembuhan? Dari firman Tuhan yang kita baca bersama tadi di Matius 17 ayat 14-21, harus ada penyembahan, menyembah cari Tuhan, dan merendahkan diri, mengakui keberadaan kita, mohon pengasihan Tuhan. Kemudian poin 3 ayat 17, jangan mau disesatkan dengan ketidakpercayaan, pakai otoritas kita. Dan poin yang keempat, dengan iman yang teguh, doa dan berpuasa untuk mengatasi keraguan. Jadi sekarang saya mengajak, mari kita aktifkan kuasa karunia Tuhan, yaitu karunia kesembuhan yang sudah diberikan bagi kita semua. Karunia ini bukan diberikan cuma kepada pendeta-pendeta atau leader-leader, tapi bagi kita semua, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan di Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi minggu-minggu ini seluruh kita akan masuk dalam pelayanan healing movement, yaitu ada gerakan massal dari tiap-tiap CG yang akan melayani di rumah-rumah dan rumah-rumah sakit. Kita akan mengunjungi orang-orang sakit, bahkan yang ada masalah yang perlu didoakan atau konseling kita akan layani. Kita akan kunjungi bersama. Mari kita terbeban untuk orang lain. Tuhan mau kita aktifkan kuasa itu, demonstrasikan supaya ada kesaksian akan nama Tuhan. Ada lagu yang diambil dari kitab Wahyu, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah domba Allah. Tunjukkan bahwa kita orang percaya yang memiliki otoritas kuasa dari Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang waktunya kita praktek. Kita akan berdoa bagi yang sakit. Caranya percaya. Satu, percaya, jangan bimbang. Percaya bahwa kita telah menerima kuasa itu, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Kemudian dua, tanyakan sakit di mana. Kemudian tiga, letakkan tangan di tempat yang sakit. Kalau daerah yang sensitif, kita pegang tangannya ya. Kemudian keempat, kita berdoa. Saya mengajak pertama kita mohon pengampunan dosa kita. Berdoa kita dan keluarga juga dalam pagar perlindungan Tuhan. Kemudian perintahkan sakit atau roh jahat yang menyebabkan sakit itu untuk pergi meninggalkan tubuh yang sakit. Kemudian kita lepaskan berkat bagi orang yang sakit. Mari kita praktekkan. Tuhan memberkati.